Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari yang kali ini bakal nge-review judul terbaru dari Marvel Cinematic Universe, yaitu The Guardians of the Galaxy Holiday Special yang baru tayang di Disney Plus Hotstar. Ini adalah epilog ya buat Phase 4. Jadi walaupun Black Panther Wakanda Forever kemarin tuh adalah film terakhir, film penutup untuk Phase 4, tapi closing yang sesungguhnya adalah The Guardians of the Galaxy Holiday Special ini. Dan ingat, judulnya pakai The Guardians of the Galaxy, bukan cuman Guardians of the Galaxy. Soalnya di sini James Gunn itu terinspirasi dari The Star Wars Holiday Special, sebuah acara TV yang tayang tahun 78. Itu dibikin setahun setelah film pertamanya Star Wars sukses besar, tapi memang cenderung terlupakan soalnya kualitasnya yang memang sangat jelek. The Star Wars Holiday Special ini kayak dibenci hampir semua pihak gitu. Mau lo casual audience, mau lo fans, mau lo kritikus, itu hampir semuanya nggak suka. Bahkan George Lucas pun nggak suka sama itu. Dan dia memang nggak terlibat secara aktif di pembuatannya, tapi James Gunn suka. Ya semacam kenangan masa kecil gitulah. Dan dia mengakui itu. Dia mengakui kalau kualitasnya sebenarnya nggak terlalu bagus, cuman itu memberikan memori buat masa kecil gue ya. Kita semua pernah mengalami itu. Suka sama sesuatu yang kurang berkualitas sebenarnya, yang setelah beberapa tahun kemudian kita lihat lagi, bikin kita mikir, anjing, kenapa dulu gue demen sama barang begituan ya? Tapi tetap pada saat kecil kita suka. Dan itu memberikan memori tersendiri. Di Special 1 ini juga ada segmen animasi. Kayak di Star Wars Holiday Special tuh ada juga segmen animasinya. Dan di GOTG ini ada segmen animasi juga, dengan style animasi yang juga nggak jauh beda. Kalau di Star Wars Holiday Special animasinya tuh adalah acara TV yang ditonton sama karakternya. Kalau di sini adalah flashback. Flashback yang diceritain sama Kraglin tentang gimana dulu Yondu ngerusak Natal buat Peter. Karena Peter kan kangen Natal kayak di bumi, tapi Yondu tidak suka sama hal-hal yang sentimental gitu. Jadi dia kayak, Ravagers macam apa kamu merayakan hal seperti itu? Nah, makanya memori Natal untuk Peter tuh jadi kurang baik. Masalahnya flashback tadi yang diceritain sama Kraglin didengar sama Mantis dan Drax. Muncullah ide jenius dari otak brilian mereka berdua buat mengembalikan semangat Natalnya Peter. Dengan cara apa? Tentu saja dengan cara datang ke bumi terus menculik Kevin Bacon. Karena si Peter itu memang ngefans banget sama Kevin Bacon, khususnya di Footloose ya. Di film Footloose dia sangat mendewakan Kevin Bacon, sehingga Mantis dan Drax ini kepikiran, kenapa kita tidak kasih kado Natal Peter berupa seorang Kevin Bacon? Dan ya gitulah plotnya. Plot Holiday Special ini ya sebatas Drax sama Mantis mondar-mandir di bumi, jalan-jalan di Hollywood, terus berusaha menculik Kevin Bacon, dan that's it. Simple banget emang. Jangan berharap hal yang kompleks, even buat standarnya Guardians of the Galaxy yang emang ringan. Plot Holiday Special ini sangat simple. Yang itu bukan kesalahan, bukan dosa, bukan kekurangan. Emang sesuai sama mediumnya. Ini bukan film bioskop. Ini adalah TV special yang durasinya cuma 42 menit. Di baru pertama tuh ya kekuatannya dari duo Drax sama Mantis ya. Ya lu bayangin sendirilah. Duo Guardians of the Galaxy paling bego itu disatuin, disuruh tersesat bareng di bumi. Pasti banyak keabsurdan yang muncul. Apalagi penulisan komedinya James Gunn tuh masih kayak biasa. Lucu, fresh, unexpected. Kayak salah satu favorit gue tuh adalah joke soal God of War. Perbandingan antara Drax dan Kratos itu bukan hal baru ya. Itu udah sering dijadiin parodi, udah sering diomongin, udah sering dijadiin bahan lelucon. Tapi gue gak expect joke itu bakal dijadiin lawakan beneran di MCU. Chemistry-nya Dave Bautista sama Pom Klementif juga juara buat gue. Biasanya nih ya, biasanya di sebuah film buddy movie, biar balance, kombinasi duo karakter utamanya adalah satu orang waras, satu orang gak waras. Jadinya seimbang. Di setiap kegilaan ada yang respon, ada yang tugasnya itu ngelawak, ada yang tugasnya jadi penetralisir. Di sini dua karakternya sama-sama gila. Harusnya itu nggak berhasil, but somehow it works. Ya karena chemistry dua pemainnya. Apalagi walaupun sama-sama gila ya, tapi kegilaan mereka kan bertolak belakang tuh. Kalau Dave Bautista tuh cenderung lempeng, datar, pakai pendekatan acting humor yang deadpan. Sedangkan Pom Klementif tuh lebih yang ekspresif, berisik, lebay. Jadi mixnya enak. Dan of course karena ini adalah karyanya James Gunn, kita bisa expect muncul lagu-lagu yang asik. Tapi karena durasinya pendek, di sini jumlah lagunya jadi nggak sebanyak GOTG biasa. Tapi sekali lagi, pilihan lagu James Gunn tuh selalu kuat, pas, efektif. Kayak openingnya I Don't Know What Christmas Is But Christmas Time Is Here yang dibawain sama band Old 97s itu catchy sekaligus lucu. Liriknya unik. Itu ngomongin soal Natal, ngomongin soal Santa Claus, tapi dari perspektif alien yang nggak tahu apa-apa soal itu. Jadi di mata mereka Santa Claus itu bukan pemberi hadiah, pembawa kebahagiaan, no, tapi seorang maling. Ya wajar sih, lu denger cerita soal bapak-bapak tua yang masuk dari cerobong asap, ya lu ngiranya itu maling, dan itu dilaguin di sini. Terus ada juga lagu Here It Is Christmas Time, itu lagu di akhir yang ngeduetin Old 97 sama Kevin Bacon. Mereka perform bareng, itu lagu yang sangat
sangat hangat. Berhasil memaksimalkan elemen drama di paruh kedua ceritanya. Paruh keduanya emang hangat tuh. Setelah kegoblokan tanpa akhir di paruh pertama yang settingnya tuh bumi, di paruh kedua kita dibawa balik lagi ke nowhere. Dan itu alurnya berubah jadi hangat. Drama keluarga hangat yang menyentuh banget. Ngomongin soal kebersamaan Natal, terus gimana karakternya tuh rindu sama keluarga yang udah pergi meninggalkan dia, tapi di saat bersamaan dia mendapatkan keluarga baru yang juga dia sayangi. Menyentuh banget, apalagi pas kita tahu asal muasal salah satu benda kesayangannya Peter itu. Wah, gue terharu nontonnya. Inilah kenapa Guardians of the Galaxy adalah franchise MCU favorit gue sampai sekarang. Orang mungkin bakal milih Captain America yang emang triloginya kuat semua dan beda-beda, atau Avengers yang epic, tapi favorit gue adalah Guardians of the Galaxy. Beda sama misal garapannya Taika Waititi tuh. James Gunn emang fokusnya adalah komedi, tapi dia bisa balancing, menyeimbangkan antara komedi sama drama. Komedinya juga bukan sebatas lucu-lucuan kosong asal goblok tuh enggak. Tapi itu adalah senjata dia, alat dia buat bikin penonton jatuh cinta sama karakternya. Karena kita ketawa bareng sama karakternya, kita menertawakan karakternya, kita jadi kerasa dekat, kerasa relate sama mereka. Dan setelah itu terjadi, dramanya dimasukin, impactnya kerasa. Oh, gue lupa nih, ada satu lagi keunggulan The Guardians of the Galaxy Holiday Special dibanding judul-judul MCU lain yang tayang di Disney Plus. CGI. Walaupun CGI shotnya tuh jelas ya nggak sebanyak film-film bioskopnya Marvel, tapi kualitas CGI-nya tuh jauh lebih bagus dibanding ya itu tadi ya, judul-judul Marvel yang langsung tayang di Disney Plus. Tata artistiknya juga lebih oke, makeup alien yang pakai prostetik juga as always masih bagus. Ya kalau dari production value, meskipun ini ceritanya ringan, remeh, tapi sama sekali nggak asal-asalan. Kalau skor buat The Guardians of the Galaxy Holiday Special, gue kasih ya 7,5 dari 10. Ini adalah epilog yang memuaskan banget. Buat yang nonton gimana? Apakah setuju kalau Holiday Special ini adalah tontonan yang lucu tapi juga emosional? Tuliskan komentar kalian. Dan buat yang belum nonton, silakan langsung. Ini cuma 42 menit dan ada di Disney Plus Hotstar. Cepet, nggak sampai satu babak pertandingan bola. Cepet banget. Please jangan lupa juga like video ini, subscribe, dan misalkan kalian pengen kasih donasi seikhlasnya untuk Cinecrip, bisa klik tombol super thanks di bawah. Gue Rashid Hari, see you in the next video.